Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Baiklah, pada hari ini kita ketemu kembali dalam mata pelajaran kebutuhan dasar manusia. Dan materi yang akan kita bahas masih dengan melakukan atau membantu klien dalam perawatan luka. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perawatan luka. Dalam perawatan luka dikenal dua teknik dasar yang sering diterapkan untuk merawat luka, yaitu teknik steril dan teknik bersih. Teknik steril merupakan teknik tenaga kesehatan dalam memakai peralatan dan bahan yang telah disterilkan sehingga tidak ada bakteri atau partikel virus yang menempel di permukaannya. Beberapa contoh peralatan steril antara lain peralatan yang telah disterilkan dengan autoklaf untuk digunakan di ruang operasi serta beberapa peralatan medis yang telah disterilkan dan dibungkus dengan baik dari pabrik sehingga tidak terkontaminasi dengan lingkungan luar yang tidak steril. Sedangkan teknik bersih adalah teknik tenaga kesehatan dalam memakai peralatan dan bahan yang tidak memerlukan perlakuan secara seksama, seperti memperlakukan instrumen steril. Cukup dengan peralatan yang telah dibersihkan dengan alkohol tanpa harus dimasukkan ke autoklaf terlebih dahulu. Selanjutnya, jenis penyembuhan luka. Luka dapat dijelaskan proses penyembuhannya sesuai dengan jenis atau metode penutupan pada penyembuhan luka. Jenis penutupan luka menurut Maryunani tahun 2015 adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada primary intention. Jenis penutupan luka ini biasanya terjadi pada luka dengan kedalaman full thickness yang ditutup dengan tindakan menjahit, staples, atau perekat. Umumnya penyembuhan luka jenis ini dapat sembuh dengan cepat. Infeksi pada penyembuhan luka jenis ini juga tergolong jarang, bahkan tidak ada. Jaringan granulasi dan jaringan parut pada jenis penyembuhan ini juga tertolong sangat sedikit. Contoh jenis dari penyembuhan primary intention adalah luka insisi bedah steril. Cukup dengan peralatan yang telah dibersihkan dengan alkohol tanpa harus dimasukkan ke autoklaf terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya ada secondary intention. Jenis penutupan luka ini biasanya terjadi pada luka dengan kedalaman parsial atau full thickness yang secara sengaja dibiarkan terbuka agar terjadi penyembuhan luka melalui deposisi jaringan granulasi. Penyembuhan luka jenis ini umumnya dapat sembuh dengan sangat lambat. Infeksi juga seringkali ditemukan pada penyembuhan luka jenis ini. Jaringan granulasi dan jaringan parut pada jenis penyembuhan ini juga tergolong sangat banyak. Nah, contoh jenis penyembuhan secondary intention adalah ulkus kaki. Selanjutnya yang terakhir adalah tertiary intention. Kalau penutupan luka ini biasanya terjadi pada luka dengan kedalaman full thickness, biasanya secara sengaja dibiarkan terbuka untuk mengupayakan debridement atau penurunan edema sampai kondisi optimal terpenuhi untuk penutupan luka aktif. Umumnya, luka jenis ini dapat sembuh dengan lambat. Infeksi juga seringkali ditemukan pada penyembuhan luka jenis ini. Jaringan granulasi dan jaringan parut pada jenis penyembuhan ini juga tergolong banyak. Contohnya seperti luka insisi terbuka. Nah, berikut adalah gambar contoh dari jenis penyembuhan luka. Yang pertama ini ada contoh gambar dari jenis penyembuhan luka primary intention healing. Kemudian yang ini kedua adalah secondary intention healing. Dan ini yang ketiga adalah contoh penyembuhan luka tertiary intention healing. Adapun beberapa faktor yang dapat menghambat penyembuhan luka, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah perawatan yang kurang baik. Dalam faktor ini, banyak luka tidak segera sembuh karena kurang perawatan. Semua jaringan nekrotik harus dibuang.
Infeksi di jaringan sekitar ditangani dengan antibiotik, dan penanganan luka yang memadai pun dilakukan. Kemudian yang kedua ada osteomielitis kronis. Pada faktor ini terjadi jika ada trauma atau patah tulang. Osteomielitis kronis adalah masalah serius di negara berkembang karena adanya infeksi pada tulang, penyembuhan jaringan lunak, dan tulang terhambat. Hal tersebut adalah penyebab utama morbiditas klien yang menderita patah tulang terbuka. Biasanya, klien memerlukan waktu 6 minggu untuk pengobatan antibiotik dan tulang harus didebridement agar penyembuhan dapat berjalan. Faktor berikutnya yaitu konsumsi tembakau. Beberapa orang tidak memperhatikan efek tembakau terhadap penyembuhan luka. Nikotin menurunkan aliran darah dengan menyumbat pembuluh darah kecil. Kapasitas penghantaran oksigen juga mengalami penurunan karena karbon dioksida. Hal tersebut dapat memperparah kerusakan jaringan yang rusak dan jaringan yang reaktif hipoksia seperti tulang. Berikutnya adalah kanker. Luka yang terjadi pada kanker merupakan luka yang berlangsung lama. Dapat terjadi dalam beberapa bulan hingga tahunan. Kemudian tampak mengkilap dan tidak kunjung sembuh dapat saja terjadi. Biasanya luka ini terlihat berbeda dibandingkan luka terbuka umumnya. Tepi meninggi dan tidak beraturan merupakan indikasi adanya kanker. Luka bakar dapat juga berubah menjadi kanker kulit. Jika ragu, ambil biopsi dari jaringan dan kirimkan ke ahli patologi anatomi. Kanker harus dieksisi semuanya untuk penyembuhan luka dan pencegahan kekambuhan. Faktor selanjutnya yaitu malnutrisi. Malnutrisi di sini adalah masalah yang pelik di daerah tertinggal. Protein dan kalori yang cukup diperlukan dalam proses penyembuhan luka. Vitamin C, A, zat besi, dan zinc juga merupakan nutrien penting untuk penyembuhan luka. Jika tersedia, suplemen nutrisi untuk klien yang kekurangan nutrisi sangat diperlukan. Selanjutnya ada diabetes. Pada pasien diabetes memiliki penyembuhan luka yang lambat. Dengan menjaga kadar gula darah, penyembuhan luka dapat dipercepat. Kemudian ada obat-obatan. Nah, dalam obat-obatan ini perhatikan daftar obat yang dikonsumsi klien. Steroid dan NSAID dapat mempengaruhi penyembuhan. Vitamin A 25.000 IU per hari secara oral atau 200.000 IU per 8 jam topikal selama 1-2 minggu dapat mengurangi efek steroid. Faktor selanjutnya adalah radiasi. Luka di daerah yang pernah mendapat radiasi akan memerlukan waktu yang sangat panjang untuk menyembuh jika terjadi luka kembali. Pemberian suplemen vitamin E selama 1-2 minggu yaitu berkisar 100-400 IU per hari dapat digunakan. Kemudian faktor selanjutnya adalah sirkulasi yang buruk. Nah, untuk luka di ekstremitas bawah, rasakan pulsasi di sekitar tumit dan kaki. Jika tidak dijumpai pulsasi, klien tersebut memiliki penurunan aliran darah ke ekstremitas dan luka tidak akan menyembuh. Demikian penjelasan tentang perawatan luka pada hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat dimengerti dan dipahami dengan baik. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat dengan baik bagi kalian semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.